Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Dalam pertemuan yang ke-8 ini, insya Allah kita akan membahas tentang masalah hukum melafadzkan niat. Para jemaah sekalian, biasanya atau kebanyakan para ustadz-ustadz kita, para ustadz salafi menganggap bahwa melafadzkan niat termasuk amalan yang bid'ah atau amalan yang tidak dianjurkan. Perlu kita ingat para jemaah sekalian, ada satu kesalahan yang perlu kita perbaiki, yaitu sering kita para da'i salafi ketika mendapatkan penjelasan sebagian ulama salafi dan meyakininya, kemudian menganggap berbagai pendapat argumentasi ilmiah yang berbeda dengan apa yang kita yakini sering kita anggap sebagai syubhat. Akhirnya para jemaah, kita tidak mendapatkan ilmu, sering tidak tahu bahwa ternyata di sana banyak penjelasan para ulama salafi yang lain yang menjelaskan berbeda dengan apa yang kita yakini. Termasuk masalah melafadzkan niat. Para jemaah sekalian, cukup sering ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz salafi mengatakan bahwa melafadzkan niat itu bid'ah yang sesat. Dan sering pula sebagian mengakui bahwa itu masalah ijtihad, namun tetap saja memojokkan. Tetap saja mengesankan bahwa melafadzkan niat bukan pendapat ahlus sunnah salafi. Para jemaah, ini suatu kekeliruan akibat merasa cukup dengan penjelasan sebagian ulama salafi dan tidak peduli dengan pendapat ulama salafi yang lain. Padahal melafadzkan niat itu juga pendapat ahlus sunnah salafi, bukan pendapat ahlul bid'ah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa kata beliau, wa qad tanaza'an nasu hal yustahabbu at-talaffudhu bin niyyati faqalat ta'ifatun min ashabi Abi Hanifata wa Syafi'i wa Ahmada yustahabbu liyakuna ablagha. Kata Imam Ibnu Taimiyah, para ulama berbeda pendapat apakah dianjurkan melafadzkan niat. Sekelompok ulama madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, sekelompok ulama dari 3 madhab tersebut justru mengatakan dianjurkan, yustahab, dianjurkan melafadzkan niat liyakuna ablagha, agar lebih kuat, menguatkan niat yang di dalam hati. Wa qalat ta'ifatun min ashabi Malikin wa Ahmada, sedangkan sekelompok ulama dari madhab Maliki dan Hambali, la yustahabbu dzalik, berpendapat tidak dianjurkan. Bal at-talaffudhu biha bid'atun, bahkan melafadzkannya dianggap bid'ah. Artinya para jemaah, ini perbedaan di kalangan ulama ahlus sunnah salafi. Sebagian besar justru yang meyakini bolehnya melafadzkan niat untuk menguatkan yang di dalam hati. Namun kita para ustadz salafi justru sering mengesankan melafadzkan niat bukan ajaran sunnah, bukan ajaran salafi, bukan dari ahlus sunnah salafi. Para jemaah, ini suatu opini yang sangat salah. Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama salafi,
ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi panutan semua para ulama salafi. Kata beliau di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Kabir, kata Imam Ibnu Qudamah, an-niyatu hiyal qasdu. Niat itu adalah keinginan. Wa mahalluhal qalbu, tempat niat adalah dalam hati. Fa in laffadha bima nawahu kana ta'kidan wa in sabaqa lisanuhu ila ghairi ma nawahu lam tafsud salatuhu. Kata beliau, jika seseorang melafadzkan apa yang dia niatkan, maka itu untuk menguatkan. Jadi Imam Ibnu Qudamah, ulama besar salafi bermadzhab Hambali, mengatakan bahwa jika seseorang melafadzkan niatnya, boleh itu untuk menguatkan yang di dalam hati. Jadi melafadzkan niat itu tujuannya menguatkan. Niat tetap di dalam hati, namun dikuatkan dengan melafadzkannya. Dan jika lisannya mendahului selain apa yang dia niatkan, lam tafsud sholatuhu, sholatnya tidak rusak. Artinya ketika dia niat dalam hati sholat zuhur, yang terucap malah sholat asar, maka ucapannya tidak pengaruh, karena hakikat niat di dalam hati. Ucapan hanya menguatkan, jika salah ucap tidak ada masalah. Jadi para jemaah, ulama kita, ulama salafi Ahlus Sunnah berpendapat melafadzkan niat itu boleh. Begitu juga Imam Ibnu Muflih, seorang ulama salafi Ahlus Sunnah yang selalu menjadi rujukan ulama-ulama salafi zaman sekarang, mengatakan dalam kitab beliau Al-Mubdi' Syarhul Muqni', kata beliau, dzakara Ibnul Jauzi wa ghairuhu annahu yustahabbu ayyulaffidha bima nawah. Imam Ibnul Jauzi dan yang lain mengatakan dianjurkan seseorang melafadzkan apa yang dia niatkan. Wa in sabaqa lisanuhu ila ghairi ma nawahu lam yadurra. Jika lisannya mendahului apa yang dia niatkan di hati, tidak membahayakan. Sama seperti tadi. Fa in talaffadha bima nawahu kana ta'kidan. Jika dia melafadzkan apa yang dia niatkan, itu untuk menguatkan. Imam Ibnu Muflih, ulama besar salafi Hambali. Para jemaah, kenapa kita mengesankan kepada kaum muslimin bahwa melafadzkan niat bukan pendapat Ahlus Sunnah salafi? Bahkan sering kita menyerang, mengatakan Nabi tidak pernah melafadzkan niat. Kenapa tidak ditinggalkan? Sudah ngaji lama, terus dengan bahasa-bahasa yang mengesankan tidak boleh perbuatan itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini akibat terlalu merasa cukup dengan sebagian penjelasan ulama salafi dan mengabaikan penjelasan para ulama salafi yang lain. Akhirnya seakan-akan kita orang yang sangat dangkal ilmunya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula seorang ulama salafi, ulama besar Ahlus Sunnah, Imam Al-Hajawi, yang sering menjadi rujukan oleh ulama-ulama salafi. Dalam kitab beliau Al-Iqna', kata beliau, wal muradu bi awalil wudu'i awalu ghaslil kaffaini fayanwil wudu'a wa yusammillaha ta'ala indahu. Kata beliau, yang dimaksud awal wudu adalah awal mencuci dua telapak tangan. Hendaklah seseorang berniat berwudu, membaca bismillah ketika berwudu. Bi ayyuqarrinan niyyata bitasmiyati inda awwali ghaslihima, yaitu dengan cara dia gandengkan niat dengan bismillah ketika pertama mencuci kedua telapak tangannya. Tsumma yatalaffadhu bin niyyati tsumma yukmilu ghaslahuma. Kemudian dia lafadzkan niatnya, lalu dia sempurnakan mencuci kedua telapak tangannya. Ini ulama besar salafi Hambali, Imam Al-Hajawi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula Imam Al-Buhuti. Al-Buhuti, ulama besar salafi Ahlus Sunnah lagi,
mengatakan dalam kitab beliau Kasyaful Qina'. Kata beliau ketika menjelaskan mensyarah kitab Al-Iqna' tadi, menjelaskan ucapan Al-Hajawi, kalimat beliau wastahabbahu sirran ma'al qalbi katsirun minal mutaakhirin. Kata Imam Al-Hajawi tadi, dan kebanyakan ulama-ulama belakangan, ulama salafi belakangan itu menganjurkan melafadzkan niat tapi dengan pelan, sirron. Sirron itu diucapkan tapi pelan. Persis seperti yang dilakukan kaum muslimin di Indonesia ini. Mereka melafadzkan niat dengan pelan, tidak teriak-teriak. Itu dianjurkan oleh banyak ulama belakangan, ulama ahlus sunnah. Kata Imam Al-Buhuti, yang dimaksud adalah ay at-talaffudhu bin niyati, yaitu melafadzkan niat. Liwafiqal lisanul qalba. Tujuannya agar ucapan tadi mencocoki hati. Jadi melafadzkan niat itu untuk menguatkan hati. Karena memang faktanya begitu para jemaah. Sering ketika nggak dilafadzkan, kadang kita lupa. Tadi sholat zuhur atau sholat asar, itu sangat sering terjadi. Ketika dilafadzkan, maka ini membantu. Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Teringat, oh zuhur. Usolli fardhul asri lillahi ta'ala. Sholat asar. Lebih kuat dibanding jalan saja begitu sholat. Sering, tadi sholat apa ya? Karena mirip. Sholat zuhur, sholat asar mirip. Maka melafadzkan itu untuk menguatkan, tidak salah sama sekali dan tidak bid'ah. Ini pendapat ulama salafi. Kita ngaku salafi, tapi ulama-ulama ini kok seperti dicampakkan. Para jemaah, maka perluaslah ilmu, perluas wawasan, lapangkan dada. Kaum muslimin di Indonesia ini, apa yang mereka amalkan adalah amalan ahlus sunnah salafi juga. Cuma kita beda pilihan. Jangan diserang dan dipojokkan para jemaah. Itu kesalahan. Kemudian Imam An-Nawawi. Ini tentu jelas. Kalau ulama-ulama Syafi'i bahkan bisa dikatakan sepakat menganjurkan melafadzkan niat. Dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata Imam An-Nawawi, an-niyatul wajibatu fil wudu'i hiya an-niyatu bil qalbi wala yajibul lafdhu bil lisani ma'aha wala yujzi'u wahdahu. Kata beliau, niat yang wajib waktu wudu adalah niat di dalam hati dan tidak wajib melafadzkannya dengan lisan. Melafadzkannya itu enggak wajib, bukan tidak dianjurkan, sangat dianjurkan tapi tidak wajib. Wala yujzi'u wahdahu, dan tidak sah kalau dilafadzkan saja. Nggak sah, karena intinya hati. Lafadz itu untuk menguatkan saja. Kalau hati tak niat, maka ucapan tidak sah. Wa in jama'aha fahuwa akadu wa afdol. Jika dia kumpulkan niat hati dan melafadzkannya, itu lebih kuat dan lebih utama. Hakadha qalahul ashab wattafaqu alaih. Begitu yang dikatakan sahabat-sahabat kami ulama Syafi'i dan mereka sepakat atasnya. Jadi ulama-ulama madhab Syafi'i sepakat dianjurkan melafadzkan niat. Para jemaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Inilah penjelasan para ulama ahlus sunnah salafi. Imam An-Nawawi adalah ulama ahlus sunnah salafi. Maka mengikuti Imam An-Nawawi berarti salafi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan terlalu semangat menyalahkan amalan kaum muslimin. Nanti kita sering gagal faham. Bahkan bisa dusta tanpa disengaja. Dan ini terbukti. Seperti kasus melafadzkan niat. Terbukti para jemaah. Banyak sekali para ustadz kita gagal faham, bahkan dusta dalam tanda kutip. Karena tidak mungkin sengaja. Namun karena terlalu semangat menyalahkan, akhirnya dusta. Dan itu terjadi diantaranya dalam masalah melafadzkan niat. Yaitu apa? Ada saya dapati, kebetulan dapat 2 video ceramah ustadz-ustadz kita, ustadz salafi. Yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari ujung Sumatera, Banda Aceh.
Kebetulan beliau itu bekas murid saya. Dan sudah sempat saya nasihati, antum salah memahami ucapan Imam An-Nawawi. Ucapan antum itu bisa dianggap dusta. Namun sepertinya beliau tidak terima. Maka saya sampaikan di sini. Yaitu Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, wa qala sahibul hawi huwa qawlu Abi Abdillah Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisani. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan ucapan Imam Asy-Syairazi. Jadi Imam Asy-Syairazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab, beliau membantah ucapan Abu Abdillah Az-Zubairi yang mewajibkan. Abu Abdillah Az-Zubairi ini orang pertama yang mewajibkan melafadzkan niat. Maka kata Imam Asy-Syairazi, walaisa bisyai'in, pendapat itu tidak ada apa-apanya, tidak ada dalilnya, salah. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud ulama yang pendapatnya tidak ada apa-apanya itu adalah huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi. Nah, apa ucapan Imam Az-Zubairi tadi? Beliau bukan mengingkari melafadzkan niat, tapi kata beliau, kata Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Kata Imam Az-Zubairi bahwa tidak sah kecuali sampai seseorang mengumpulkan niat hati dan melafadzkan dengan lisan. Jadi menurut Imam Az-Zubairi, melafadzkan niat itu wajib, tidak sah kalau tidak dilafadzkan. Maka semua ulama madhab Syafi'i mengingkari, salah. Kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna ghalata hadzal qailu. Berkata sahabat-sahabat kami ulama-ulama Syafi'i, telah salah yang berbicara ini. Imam Az-Zubairi tadi salah. Itu yang disalahkan para jemaah. Tapi kata ustadz kita, beberapa ustadz salafi, saking semangatnya mengingkari melafadzkan niat, ulama Syafi'i saja mengingkari. Malu kita para jemaah, malu. Gagal faham yang sangat parah. Akibat tidak bisa menghargai perbedaan. Yang melafadzkan niat itu salafi ahlu sunnah. Jadi kaum muslimin ini ahlu sunnah sama seperti kita. Salafi juga. Melafadzkan niat itu amalan salafi, bukan amalan ahlul bid'ah. Namun beda dengan mayoritas ulama salafi zaman sekarang, memilih tidak melafadzkan niat. Tapi ulama-ulama salafi zaman dulu yang tadi, Al-Buhuti, Al-Hajawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih, menganjurkan melafadzkan niat para jemaah. Jadi melafadzkan niat sama sekali tidak salah, karena itu hanya untuk menguatkan di dalam hati. Melafadzkan niat itu bukan ingin memberitahu Allah, ya Allah ini aku niat ini, bukan ingin memberitahu Allah. Bodoh sekali kalau ada ustadz memahami seperti itu. Melafadzkan niat itu ingin menguatkan yang di dalam hati, agar tidak salah, agar tidak lupa. Apalagi kadang sholat itu sama, zuhur, asar. Perlu niat dilafadzkan supaya tidak salah. Para jamaah, itulah penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka mari tambah wawasan kita, tambah ilmu kita, lapangkan dada kita. Mayoritas amalan dan keyakinan umat Islam di Indonesia ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salafi. Sebenarnya kaum muslimin di Indonesia ini salafi. Sebelum kita muncul, belum lagi dikenal istilah salafi, kaum muslimin lebih dulu sebenarnya menggunakan itu. Namun beda sedikit, mereka istilahkan dengan salafiyah, pesantren salafiyah, dan sebagainya. Maksudnya salafi, sama para jamaah. Mereka mengikut dalil ulama ahlus sunnah wal jamaah, salafus soleh. Begitulah para jamaah, sebagai tambahan ilmu, semoga ini bermanfaat. Lapangkan dada kita, jangan lagi mudah menyalahkan, mudah memojokkan, apalagi membid'ahkan dan menyesatkan berbagai amalan, bahkan keyakinan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.